Apa itu doa saat Yesus? Doa ini disebut doa saat Yesus untuk menunjukkan doa Yesus sebagai Imam Agung pada perjamuan malam terakhir. Yesus, Imam Agung Perjanjian Baru, berdoa kepada Bapanya ketika saat kepergiannya menuju Bapa, yaitu saat pengorbanan dirinya sudah mendekat. Mungkinkah kita berdoa di setiap waktu? Berdoa di setiap waktu itu selalu mungkin karena masa seorang Kristen adalah masa Kristus yang bangkit yang senantiasa beserta kita dalam Matius 28 ayat 20. Karena itu, doa dan hidup seorang Kristen tidak terpisahkan. Sangat mungkinlah berdoa baik saat kita berada di tengah-tengah pasar atau sedang berjalan sendirian. Kita juga bisa berdoa saat sedang berada di tempat kerja, duduk di toko, entah sedang membeli atau menjual, atau bahkan sewaktu memasak. Oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Apa saja kesulitan-kesulitan dalam berdoa? Seringkali doa kita dipersulit oleh pikiran melayang. Hal itu mengalihkan perhatian kita dari Allah dan dapat juga menyingkapkan apa yang menjadi kelekatan kita. Untuk itu, hati kita harus dengan rendah hati kembali kepada Allah. Seringkali doa terancam oleh kekeringan rohani. Siapa yang dapat mengatasi kekeringan rohaninya, ia juga dapat setia kepada Allah meski tanpa hiburan yang dirasakan. Kejenuhan merupakan suatu bentuk kemalasan rohani yang disebabkan oleh berkurangnya kewaspadaan dan kecermatan hati. Apakah ada keberatan terhadap doa? Selain karena pemahaman yang salah mengenai doa, banyak orang berpikir bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk berdoa atau bahwa berdoa itu tidak ada gunanya. Mereka yang berdoa dapat kehilangan semangat menghadapi berbagai kesulitan dan kegagalan. Untuk mengatasi aneka rintangan tersebut, diperlukanlah kerendahan hati, kepercayaan, dan ketekunan. Mengapa doa merupakan suatu pergulatan? Doa adalah rahmat cuma-cuma, tetapi selalu mengandaikan suatu jawaban tegas dari pihak kita karena mereka yang berdoa itu bergulat melawan diri mereka sendiri, melawan mentalitas lingkungan di sekitarnya, dan khususnya melawan si penggoda yang berusaha sekuat tenaga untuk menarik orang supaya tidak berdoa. Pergulatan doa tidak terpisahkan dari kemajuan hidup rohani. Kita berdoa seperti kita hidup karena kita hidup seperti kita berdoa. Apa ungkapan-ungkapan hidup doa? Tradisi Kristiani mempunyai 3 bentuk untuk mengungkapkan dan menghayati doa. Doa dengan kata-kata, meditasi, dan doa kontemplatif. Ciri khas yang umum untuk ketiganya adalah ketenangan hati. Bagaimana mengungkapkan doa lewat kata-kata? Doa yang diungkapkan lewat kata-kata menghubungkan badan ragawi dengan doa yang keluar dari kedalaman batin. Bahkan, doa yang paling mendalam pun tidak lepas dari doa yang terungkapkan lewat kata-kata. Namun demikian, doa tersebut haruslah selalu keluar dari keyakinan iman pribadi. Dengan doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bentuk sempurna dari doa yang terungkapkan lewat kata-kata. Apakah meditasi itu? Meditasi adalah permenungan dalam suasana doa yang terutama dimulai dengan permenungan akan sabda Allah dalam kitab suci. Meditasi mendayagunakan pikiran, imajinasi, emosi, dan keinginan untuk memperdalam iman, membawa diri dalam pertobatan hati, dan memperkuat kehendak kita untuk mengikuti Kristus. Meditasi adalah langkah pertama untuk menuju persatuan cinta dengan Allah kita. Apakah doa kontemplatif itu? Dalam doa kontemplatif, kita mengarahkan pandangan kepada Allah dalam keheningan dan dalam cinta. Doa ini merupakan rahmat Allah saat dimana dalam iman murni, orang yang berdoa mencari Kristus, menyerahkan dirinya kepada kehendak kasih dari Bapa, dan memasrahkan dirinya sepenuhnya pada karya Roh Kudus. Santa Teresa Avila menggambarkan doa kontemplatif sebagai hubungan persahabatan yang amat erat, di mana pada umumnya kita bercakap-cakap secara akrab dengan Allah yang kita tahu mencintai kita. Waktu apa yang tepat untuk berdoa? Setiap saat,
itu baik untuk berdoa, tetapi gereja mengusulkan kepada umat beriman irama tertentu untuk berdoa guna menjaga doa yang terus-menerus. Doa pagi dan malam, doa sebelum dan sesudah makan, ibadat harian, ekaristi hari Minggu, rosario, dan pesta-pesta tahun liturgi. Kita harus mengingat Allah lebih sering daripada tarikan nafas kita. Oleh Santo Gregorius dari Nazianze. Tempat-tempat mana yang mendukung untuk berdoa? Orang dapat berdoa di mana saja, tetapi pilihan tempat tertentu dapat memberikan bantuan yang tidak dapat diabaikan. Gereja adalah tempat untuk doa liturgi dan perayaan ekaristi. Tempat-tempat lain juga dapat membantu seseorang untuk berdoa, misalnya ruang doa khusus di rumah, biara, atau tempat ziarah. Siapa yang dapat mendidik kita dalam doa? Keluarga Kristiani adalah tempat pertama untuk pendidikan doa. Doa harian keluarga secara khusus sangat dianjurkan karena merupakan saksi pertama kehidupan doa dalam gereja. Katekese, kelompok-kelompok doa, dan bimbingan rohani merupakan sekolah dan bantuan untuk doa. Bagaimana Santo Santa menjadi pembimbing kita dalam berdoa? Santo Santa adalah model doa kita. Kita juga mohon mereka menjadi pengantara bagi kita dan juga bagi seluruh dunia di hadapan Tritunggal yang Maha Kudus. Pengantaraan mereka merupakan pelayanan yang paling patut dipuji untuk rencana Allah. Sepanjang sejarah gereja, dalam persekutuan para kudus, telah berkembanglah bermacam-macam spiritualitas yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dan mempraktekkan cara-cara doa. Bagaimana gereja berdoa kepada Maria? Terutama dengan Salam Maria. Dengan doa ini, gereja memohon pengantaran Sang Perawan Tersuci. Doa-doa Maria yang lain ialah Rosario, himne Akatistos, Paraklesis atau penghibur, dan banyak himne serta lagu Maria dalam bermacam-macam tradisi Kristiani. Dalam arti apa doa Kristen itu juga mempunyai sifat doa Maria? Karena kerjasama Maria yang istimewa dengan karya Roh Kudus, gereja sangat suka berdoa kepada Maria dan bersama Maria, pendoa yang sempurna untuk memuliakan dan berseru kepada Allah bersama dengannya. Maria menunjukkan jalan kepada kita, yaitu putranya, satu-satunya pengantara. Apa peran Roh Kudus dalam doa? Karena Roh Kudus adalah guru batin doa orang Kristen dan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, dalam Roma 8 ayat 26, gereja menganjurkan kita untuk berseru dan memohon kepadanya dalam setiap situasi. Datanglah Roh Kudus. Apa jalan doa kita? Jalan doa kita ialah Kristus, karena doa itu diarahkan kepada Allah Bapa kita, tetapi hanya dapat sampai kepadanya jika kita berdoa dalam nama Yesus, paling sedikit secara implisit. Kemanusiaannya de facto merupakan satu-satunya jalan melalui Roh Kudus mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Karena itu, doa liturgi ditutup dengan rumusan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Apakah ada banyak cara untuk berdoa dalam gereja? Dalam gereja, ada bermacam-macam cara berdoa yang berhubungan erat dengan perbedaan konteks historis, sosial, dan kultural. Kuasa mengajar gereja mempunyai tugas untuk mempertimbangkan kesetiaan cara-cara doa ini kepada tradisi iman para rasul. Adalah tugas para imam dan katekis untuk menjelaskan makna-makna tradisi iman ini yang selalu dikaitkan dengan Yesus Kristus. Apa sumber doa Kristen? Sumber-sumber itu ialah sabda Allah yang memberi kita pengenalan akan Kristus dalam Filipi 3 ayat 8. Liturgi gereja yang mewartakan, menghadirkan, dan mengomunikasikan misteri keselamatan, keutamaan teologal dan situasi setiap hari, karena di dalamnya kita dapat bertemu dengan Allah. Aku cinta padamu Tuhan, dan satu-satunya rahmat yang kuminta ialah mencintai Engkau selamanya. Allahku, jika lidahku tidak dapat mengatakan setiap saat
bahwa aku mencintai engkau. Aku ingin agar hatiku mengulanginya kepadamu sesering tarikan nafasku. Oleh pastor dari Arsemen, Santo Yohanes Maria Vianney. Demikianlah Q&A bagian yang pertama. Next, bagian yang kedua saya akan buat Q&A lagi. Tetap setia di channel saya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube saya. Tuhan Yesus memberkati.